Aku tidak terima seperti itu. Jadi aku memberi kesaksian itu bukan untuk berdebat karena aku masih belajar juga, masih dalam tahap belajar dan tadi sebenarnya aku nggak mau debat, cuma karena orang Pak Syahrul bilang orang tua aku tidak benar mendidik aku itu aku marah. Mbak Lima. Shalom, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Pandapotan Sirait. Puji Tuhan, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu gereja YouTube. Malam ini dengan tamu spesial dan pastinya sangat dahsyat. Saya mau menyapa saudara dulu, bagaimana saudara-saudara, apakah kabar baik? Puji Tuhan, pasti kabar baik. Pasti Tuhan Yesus selalu menemani dan sakit penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Percaya saja, pasti disembuhkan. Ya, saudara. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan salah satu kesaksian ya, yang sangat luar biasa, dan ini bagi saya ini luar biasa. Nanti saudara-saudara bisa simak video ini. Tapi sebelumnya saudara jangan lupa untuk bagikan video ini, karena kalau saudara menerima video ini berarti saudara pilihan gitu ya. Saudara yang dipilih Roh Kudus untuk menjadi berkat lagi bagi orang lain. Bagikan video ini karena kesaksian ini adalah sangat luar biasa. Karena di situ ada pertobatan yang luar biasa. Ini kesaksian yang sangat dahsyat, sahabat gereja YouTube. Jangan lupa sekali lagi dibagikan ke grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan tamu yang akan kita panggil pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksiannya, bagaimana kesaksiannya beliau selengkapnya. Tentu akan sangat menarik bagi kita semua. Jangan lupa sediakan kopi untuk minum kopi. Mari kita dengarkan dulu video berikut ini sampai selesai. Aku tidak terima seperti itu. Jadi aku memberi kesaksian itu bukan untuk berdebat karena aku masih belajar juga, masih dalam tahap belajar dan tadi sebenarnya aku nggak mau debat, cuma karena orang Pak Syahrul bilang orang tua aku tidak benar mendidik aku itu aku marah. Mbak Lima, saya tidak pernah mengatakan itu ya Mbak. Bapak tadi Saya bilang, tadi kan Bapak bilang gagal mendidik. Bapak tadi bilang jangan munafik, Pak Syahrul. Pak Syahrul jangan munafik. Tadi Bapak bilang begitu, Pak Syahrul jangan munafik. Saya mengatakan itu gini, tidak ada lagi dosa bagi bapak dan ibumu atas keadaanmu, karena murtad itu pasti ke neraka. Itu yang saya katakan. Nggak ada lagi beban untuk orang tuamu. Pak Syahrul ada bilang orang tua Ima gagal mendidik. Jangan takia ya, Pak Syahrul. Sormin, itu yang membuat Pak Sormin. Mantap Pak Syahrul ya. Gini. Kita ketemu di Raka kalau berani Pak Syahrul, kalau Anda berani. Saya tidak akan berdebat tentang sesuatu yang tidak saya imani. Kalau saya ucapkan tadi, ya mungkin saya hilaf. Ya. Gampang itu Kak Bapak hilaf, masa dikit-dikit hilaf. Orang Bapak udah menyakitkan perasaan orang gitu loh. Tadi saya katakan orang. Ya. Kemurtadan dikit-dikit hilaf, dikit-dikit hilaf menjadi masalah buat orang tuanya karena udah menyampaikan bahwa ini salah gitu loh. Kecuali orang tuanya nggak apa-apa, agama sama aja. Dia terkena ayat dia kena ayat, dia akan sama-sama ke neraka nanti dengan anaknya. Walaupun dia sujud 1000 rakaat. Nggak, ini ayat Pak. Ini ayat, saya tidak bicara dalam konsep Bapak nggak bisa ngejas juga. Bapak nggak bisa ngejas begitu. Nggak, saya bicara konsep Islam. Bapaknya udah jadi Tuhan. Itu kan menurut Bapak punya pintu surga gitu, kunci surga gitu, makanya bisa. Muhammad aja nggak masuk surga, gimana dia bisa menghakimi orang? Muhammad aja nggak masuk surga, bagaimana dia bisa menghakimi orang? Muhammad nggak masuk surga. Jadi apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman,
Jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Saya bicara dalam konteks Islam. Tapi menarik tadi Pak, siapa tadi yang bicara tentang nggak usahlah membicarakan atau menjelekan agama yang lain. Nah, seperti Pak Ahok kemarin itu kan bicara apa sih Pak? Cuman dia bicara melebar lah Pak Sarul. Tadi apa yang disampaikan? Pak Sarul nggak usah melebar. Pak Sarul nggak usah melebar. Pak Sarul udah menyakiti perasaan orang lain. Al-Maidah 51 menyakiti kan hati wanita. Pak Sarul kan itu Pak Leo ya. Ini fakta ini ya, Pak Leo. Ya. Kan fakta itu kan ya. Oke, masuklah beliau 4 tahun, baru 1 ayat dia bicara. Lebar. Perak kalau melebar kita. Nah, saya ingin ke Pak Yoyong ya. Pak Yoyong tadi kan bicara ini adalah dongeng gitu kan. Saya rasa tidak patut Bapak katakan itu Pak Yoyong. Cukup berimanlah Anda pada apa yang Anda imani. Janganlah sampai Bapak terkasus seperti apa yang dialami Ahok. Siapa Anda Pak Sarul ngomong begitu Pak Sarul? Siapa Anda Pak Sarul? Berimanlah Bapak. Oke, gini. Siapa Anda Pak Sarul? Kalau Bapak bisa laporkan Pak Yoyo, hadiah 100 juta. Tapi saya itu tidak mau melaporkan. Boleh jadi ada yang lain melaporkannya. Pak Kalau Sarul, saya tidak punya masalah. Pak Sarul, ini kan menurut konsep keyakinan Bapak itu jangan diterapkan ke konsep keyakinan saya, atau sebaliknya, saya tidak akan menerapkan konsep Bapak ke konsep keimanan saya gitu. Jadi yang sekarang kan konsep saya ke Bapak siapa Pak? Enggak kan, tadi Bapak mengatakan bahwa seperti Ibu Imah tadi kan kalau menuhankan Isa Al-Masih itu kan disebut santai saja Pak, santai saja. Ya, itu tadi ya kalau menurut pemahaman Islam kan menuhankan Isa Al-Masih itu kan terkutuk gitu ya Pak ya. Nah itu kan menurut konsep Islam. Bukan terkutuk, kafir dan pasti kena neraka jahanam. Ya, itu konsep itu kan, Islam. Bukan terkutuk. Iya. Tapi kalau Mbak Imah sekarang kan sudah Kristen. Lah, saya tidak membahas dia Kristennya. Saya membahas dia pada saat dia Islam. Paham nggak ya? Iya, tapi sekarang ini kan yang dibicarakan sekarang. Gitu loh. Dia kan bersaksi dari Islam. Kecuali dia tidak bersaksi dari Al-Maidah 72 itu perkataan Allah atau perkataan Mamat? Iya. Jadi tapi itu Pak Yoyok ya. Jadi Al-Maidah 72 itu perkataan Allah atau perkataan Mamat? Agama saya kepada siapapun. Saya hanya mengkanter pada saat murtadin membicarakan Islam. Kalau murtadin membicarakan Yesus, tidak akan nyampur tangan saya Pak. Jadi umat Islam juga paham. Jadi orang mau bicara tentang Yesus bukan ruang Islam untuk membicarakannya. Itu tapi Pak Yoyok. Iya, saya tahu Pak. Tapi walaupun membicarakan Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad, itu bukan perkataan Allah. Itu kan tidak ada unsur penghinaan Pak. Tidak masalah yang penting. Yang mengatakan menghina siapa Pak? Bapak ya, maka itu aneh-aneh ya. Yang bicara menghina siapa? Ya, oke, ini dengar dulu Pak, dengar dulu. Walaupun membicarakan agama yang dulu, iya maksudnya begini. Saya menjelaskan, saya tidak menuduh tapi menjelaskan. Walaupun misalnya membicarakan agama yang dulu, tetapi yang penting tidak ada unsur penghinaan, tidak masalah. Faktanya yang mengatakan penghinaan siapa? Saya meluruskan kesalahpahaman dia. Iya, saya karena dia mengaku tidak paham Islam, paham nggak? Ya Pak, Bapak yang tidak paham maksud saya. Sarul bisa pendengar juga paham orang ini murtad karena dia tidak paham Islam gitu loh Pak. Paham nggak? Kata siapa? Yang jelas Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Jadi Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Pak Sarul gini, Pak Sarul. Saifudin Ibrahim itu benar guru saya. Beliau SMA kelas 2, saya SD kelas 4. Jadi saya belum Islam Pak. Saya baru ngikutin orang tua saja, belum punya iman saya. Tapi Bapak kan lahir Islam kan? Loh. Enggak gini Pak Sarul pernah bersahadat. Pak Sarul pernah bersahadat. Pak Sarul pernah bersahadat untuk masuk Islam. Semua yang lahir Pak Sarul pernah bersahadat untuk masuk Islam. Enggak ada orang Pak Sarul pernah menyembah. Pak Sarul semua. Pak Sarul pernah bersahadat masuk Islam? Enggak pernah kan? Jadi jangan bilang Anda nggak pernah Islam sejak bayi, dari sejak dari rahim.
Siapapun Yang itu. jelas Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad. Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Coba tanya deh, kalau ada yang mau ditanyakan boleh deh. Boleh deh kalau dipertanya. Saya mau tanya. Ini Boleh. 5 ya. Tapi Dari ini tadi bukan kan Pak debat Sarul. loh. Ini bukan debat Iya, loh. kita bukan debat, kita bukan debat. ya enggak itu trik Sarul tuh. Ini bukan debat tapi diperdebatkan. Itu trik Sarul tuh, baca deh tuh. Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Si Sarmin ya. Saya tidak berdebat di sini ya. Oke, iya Bapak nggak berdebat di sini tapi menjaring jala ya Pak. Oh iya dong, saya tidak mau dong. Iya, itu trik Sarul tuh. Dengan kemurtatan dia yang tidak paham Islam, saya tidak mau. Loh. Anda siapa lebih paham dari Safiuddin Ibrahim? Kalau seperti itu, Safiuddin Ibrahim pindah agama itu Bapak tahu? Roji bom Bali guncang iman saya, kata dia. Saya tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu, kata dia. Nah loh. Ada bom Bali, Anda bukan guncang, Anda takbir. Ada bom Bali ada bom di gereja, Anda takbir. Oke Pak Syarul. Ini dia mau tanya 5. Ayo silakan. Bapak Syarul bilang saya tidak paham Islam. Coba sekarang Bapak jangan melihat Al-Quran, jangan melihat HP, Bapak baca surat Al-Fatihah dan artinya. Hafal tidak? Dengan tajwid dan makhraj huruf yang benar. Ya, ini itu gimana pengucapan ini? Pak Sarul biar resmi dibuka dong ininya, mukanya. Ininya biar lebih enak gitu. Ya kan? Jangan melihat Al-Qur'an. Coba jangan melihat Al-Qur'an, jangan buka ini. Coba kita lihat ininya. Bukan kita menguji ya, tapi paling ayat pertamanya aja deh. Saya lanjutin nanti deh ayat bukan pertamanya. Menguji, tapi Bapak bilang saya bukan Coba Islam. saya mau tidak gagal paham Islam. Coba. Enggak, ayat pertama saja Ibu. Coba saya lanjutin nanti. Ayat pertama aja Ibu. Al-Fatihah itu apa? Enggak usah. Enggak, Pak Sarul buka dulu lah. Pandai kali Sarul. Buka dulu visualnya. Baca semua. Buka kameramu. Ibu baca enggak? Iya. Ibu tahu enggak Al-Fatihah itu surat yang mana tuh? Buka kamera, baca Pandai semua. Dia, kan? Nanya balik dia kan? Dan artinya. Iya. Masalahnya tadi Buka kan kameramu, baca semua. Pak Murtad, diam dulu. Pak Sarul tadi bilang silakan tanya saya. Ini 5 menanyakan Bapak sekarang. Jadi Bapak juga harus ini dong fair. Jadi Bapak harus buka juga ini Pak Syarul buka kamera, kita baru ini enak namanya berdiskusi ya kan. Begini jawabannya Pak Leo. Orang bisa baca Al-Quran itu bukan kaitannya dia Islam. Alah, bukan gitu juga Pak. Bapak bilang tadi awal bahasa Arab Pak. Tapi kafir Pak. Pak Sarul tadi saya note banget tadi Pak. Bapak Saya Sarul tidak menguji dia berbahasa Arab Pak, tidak. Saya menguji dia tidak dalam rangka apa-apa. Saya meluruskan ketidakpahaman dia tentang pengakuannya. Pada saat saya Islam, saya begitu keras kepala dengan orang tua saya. Padahal ayat Al-Quran jelas menegaskan berucap saja haram hukumnya dalam Islam. Berarti orang ini tidak paham ayat Al-Quran. Al-Isra 22 itu udah jelas. Ya, terus Pak Sarul bilang saya jelas orang Islam masuk neraka. Qiyas 19 ayat 71 72. Orang Islam masuk neraka. Kan salah lagi kan? Gini aja. Salah apanya? Pak Sarul apanya yang salah? Jawab aja. Gini aja jawab aja pertanyaan dari 5 tadi deh. Ya, silakan Pak. Bapak bisa. Berarti nggak paham. Ayo kan, terima tantangan dari Iklima. Ayo. Paham juga kan? Paman Nabi itu Pak ahli bahasa Arab Pak. Anda nggak jawab, Anda nggak paham Islam. Saya nggak tahu Pak paman Nabi Pak. Saya nggak ke situ. Kafir Pak. Ini kan Bapak kan sesama. Nabimu saja. Oh, jawab aja Pak Sarul. Berarti cuma hafal. Hafal membaca hafal. Nggak ngerti. Pak Sarul mau jawab apa tidak? Kalau enggak kita lewat nih. Ya buat apa saya jawab gitu loh? Karena Pak Sarul nggak paham. Saya baca setiap hari. Oke, berarti 17 kali saya baca setiap hari. Udah, next yang lain. Iya, next aja. Berarti maaf 5 ya. Saya aja tidak mau ngetes di alif bata kok, buat apa? Syadab Sarul. Oke, mungkin kita ke ini ya. Kemana ini? Udah Adidas tadi ya, kepotong Adidas. Ya Adidas tadi
akan mengasih. Waduh, Adidas ini kayaknya suaranya nggak bagus deh. Dicabut dulu mic-nya. Bentar. Iya. Aman? Oke. Aman ya? Yang jelas orang Islam masuk neraka itu. Oke. Pasti itu, Pak. Oke, aku mau kasih ini aja ya buat Ima. Di Ya. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Iya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Kasih itu sabar ya. Iya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih itu tetap. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita lewat Rasul Paulus, supaya kita hidup dalam kasih. Gitu ya, Ima ya. Jadi ketika menjadi orang Kristen, Ima harus benar-benar belajar, tidak boleh berhenti belajar dan menggali Alkitab untuk pengetahuan Ima ke depan, supaya iman semakin teguh dalam Tuhan Yesus. Oke. Lalu kunci 1, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, taat sepenuhnya, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin dan percaya, pasti Ima akan memenangkan pertandingan di dunia ini. Oke? Itu aja yang bisa aku sharing buat Ima ya. Sisanya itu belum waktunya untuk Ima berdebat. Belum waktunya, harus belajar. Gitu. Belajar dulu baru bisa Harus berdebat. belajar dulu baru berdebat. Nah, ilmu penuh baru bisa berdebat. Oke? Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Adidas. Saya Shalom, juga shalom. Ya. ininya ya. Bukan berarti Habis mau Pak Adidas, Pak Nike lagi ya. Ini banyak brand berarti ini. Oke, ini Abu Nawas. Shalom Abu Nawas. Abu Nawas, SY. Shalom. Ya. Shalom. Ya. D5. Kapan murtadnya? Wah, itu pertanyaan awal tadi Pak. Sebenarnya udah Maret ini ya. Ya udah 3 bulan lalu katanya. 2021 baru Pak. Puji Tuhan. Udah menemukan kebenaran. Ya pastilah Pak, kebenaran. Kalau enggak dia nggak bakalan mau dibaptis Pak. Iya. Jadi saya mau kasih ayat Alkitab aja. Ya. Sebagai penguat aja lah. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semoga itu akan menjadi pegangan dalam menjalani hari-hari hidup adik ke depan. Mungkin itu saja. Makasih. Ya, terima kasih. Begini kan mantap nih Pak Abu Nawas nih. Ayat dikeluarin ya kan. Pak, udah. Ciput, shalom, ciput. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom dan selamat malam. Selamat Jelas ya, malam. Pak Leo ya? Jelas. Ya. Wow, luar biasa Bu Lima ya. Selamat sudah menjadi pengikut Kristus, lahir baru ya. Saya sedikit meralat boleh nggak Pak Leo? Dan Boleh. Bu Apa Lima yang ya. Sedikit agak asing bagi telinga saya kata arti murtad ya. Sebenarnya itu kalau di Alkitab dijelaskan. Oke. Ya. Saya juga jelasin dulu sebentar. Murtad Ya. itu memang
udah orang-orang juga udah tahu, cuman biar lebih kita tarik ke ininya ya lebih wow lah gitu. Kalau orang Kristen Tapi nggak yang gitu, beranggapan nggak gitu positif, ya. Iya, gini, saya pasti paham dia maksudnya mengerti. Pak Leo. Tapi saya mohon maaf. Kalau di Alkitab itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita mana sesuatu hal yang tidak benar, kita harus tetap meluruskan. Dalam arti murtad nanti dikatakan itu tidak mengikut Kristus. Tetapi kan Bu Ima ini kan sudah mengikut Kristus, jadi bukan murtad. Ini saya harus benahi, dalam arti mohon maaf ya. Jika salah saya juga harus belajar. Kita lebih bagus bilang pengikut Kristus baru aja lah, lahir baru. Nah, setuju, Ya. setuju Bu. Itu Pengikut yang Kristus harus baru. jadi jangan kita ikuti sesuatu hal yang menurut kita itu lumrah, jadi suatu kebiasaan yang salah. Kita tidak sama dengan orang sebelah. Kita harus kritis dalam arti untuk melakukan yang untuk kita kritik yang salah, kita bikin yang benarnya. Yang benarnya itu adalah pengikut Kristus, lahir baru, apalagi sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini harus perlu kita jeli. Mohon maaf ya, saya tidak pernah suka dikatakan murtadin. Jujur, ini memang, pribadi saya. tapi Ibu murtad ya? Ibu Saya murtad tidak, ya? saya seorang Katolik. Nah, sekarang Dan saya kita dari tanya Kristen nih, Protestan tadinya. biar clear Iya. nih, biar clear ya. Kita tanya Iya. sama lima kalau dibilang orang murtad, pemikiran pola pikir lima apa? Sakit hati, ada merasa gimana? Biar kita clear nih, Enggak. gitu. Udah fix kan? Oke, kita kembali ambil gini, Pak Leo, ambil di ini aja. Ibrani 3 ayat Jadi- 12. Jadi 3 ayat 12 ini mungkin menjawab semua. Ya, gimana Bu Ima? Silakan. mungkin kalau murtad kan itu untuk julukan Islam kepada kita ya waktu itu. Iya, Dan katanya kalau begitu. sudah masuk ke saya paham. Islam itu jadi pengikut Kristus. Jadi Iya. sebenarnya aku pribadi tidak masalah dibilang murtad kan, jujur tidak masalah. Tapi mungkin Oke, lebih baik saya- ke arah pertaubat. Iya, Ya. pertobatan boleh, tetapi kan juga tidak. Kalau itu Ibrani 3 ayat 12, saya bacakan aja. Jadi tidak masalah. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nih, kata murtad ini kita tahu artinya. Ini yang saya maksudkan, jangan sampai orang lain yang mohon maaf ya, mungkin kalau saya sudah paham, tetapi yang di luar daripada iman kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu, arti murtad ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang sudah menyangkal Yesus Kristus. Ini yang perlu kita benahi, mohon maaf ya. Ini yang saya ralat. Jadi kalaupun saya salah, Boleh mohon maaf. potong dikit ya, Saya boleh juga belajar. potong dikit. Ya, Bu silakan. Ciput, Bu Jadi Lima potong dulu, Pak udah Sorban. udah paham nggak? Gini, maksudnya udah paham belum yang disampaikan Bu Ciput itu? Kalau sudah Saya paham, paham. artinya Saya paham. enggak. Saya nanya Bu Limanya, maksudnya sudah paham belum Bu Lima Iya, terhadap silakan. ayat yang disampaikan Bu Ciput? Kalau seandainya sudah paham, saya yakin makna tersebut bukan dualisme makna, tapi itu berdasarkan kategorinya. Kategori murtad yang ditanamkan ke Bu Lima itu bukan kategori yang disampaikan Bu Ciput. Jadi apakah ada efek lain? Itu mungkin kita beda konteks. Kalau di YouTube dan kebetulan di sini adalah mayoritas agama sebelah, akan lebih gampang mencerna kalimat ini ketimbang kita buat mengikut Kristus. Kalau mungkin itu ada di gereja, kita nggak mungkin bilang dia murtad ya. Itu atau di komunitas kita. Jadi Ini lihat nih, Pak seperti Saru Paulus di dalam ya. terus nih, udah hampir 3 jam setengah nih. Pak Saru masih di dalam. Dia mendengarkan itu, merespon. Gak apa-apa gitu itu kan. Pak Leo. Kita Gitu. apresiasi Pak Syahrul. Semoga Pak Syahrul di 3 zaman jam Roh setengah Kudus loh. dan jadi pengikut 3 jam Kristus. Pak yang Syarul baru. udah mau Ada murtad 2 itu, jam. Pak Syarul udah mau murtad. Men. Tapi Amin. kita doakan Haleluya. saja. Pak Syarul udah mau murtad karena gurunya si Budin Ibrahim itu udah Ayat Iya, gurunya tapi saya Budin banyak Ibrahim udah ayat-ayatnya murtad. ya. kasihan dia. Iya.
Yalah, oke lah, kalaupun nggak murtad, semoga Pak Syarul aja mengimani Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya, tidak perlu disebutkan. Haleluya. Ya Pak Syarul, karena pengikut Kristus itu nggak perlu dipuja-puji dia, tetapi Tuhan berharap Yesus boleh, itu Bu. bersemayam di hati. Tapi kan sesuatu yang tertolak tidak mungkin saya imani, karena Allah sudah bicara, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama di luar Islam, kafirlah dia dan nerakalah tempatnya. Tunjukkan ayatnya. Boleh saya tanya Pak Syarul? Tunjukkan ayatnya. Boleh saya bertanya sama Pak Syarul? Di Imran 8, Ini saya baru punya kesempatan Pak Leo. Mohon maaf ya Pak Leo ya, sedikit lumayan nanti kita. Saya kalau sama ibu-ibu saya lebih baik. Coba aja Yesus mengatakan beragama Kristen. Bapak garang Pak ya. Tidak ada lagi Yesus bawa agama Kristen. Ya. Oke Pak Syarul, kita tidak usah membahas dulu ke agama. Tuhan yang Bapak sembah, Bapak kenal tidak? Kenal banget lah. Dengan ciri-ciri bagaimana? Mohon maaf. Ya kalau dia punya ciri-ciri bukan Tuhan lah, Bu. Dia enggak tapi terus bagaimana bisa dikenal kalau nggak punya ciri-ciri? Bentar Pak Sormin, bentar. Pak Syarul, Bapak ini sebagai NKRI kan? Betul. Bahasa persatuan Bapak bahasa apa? Indonesia. Terus kalau kalau Tuhan yang Bapak sembah, yang Bapak kenal dengan ciri-ciri yang Bapak ketahui, apakah Tuhan yang Bapak sembah itu punya keterbatasan dalam berbahasa? Oh tidak. Jadi kenapa harus kalian agungkan sekali bahasa Arab? Mohon maaf. Ini Siapa saya cross check ya, saya kritik juga. Siapa yang mengagungkan bahasa Arab? Pertanyaan malaikat di akhir zaman aja manrubuka. Kenapa malaikat pakai bahasa Arab? Siapa yang mengagungkan bahasa Arab? Dengan cara Tuhanmu begitu aja pakai bahasa Arab. Kalian mengagungkan Pak bahasa Arab ini karena apa? Kalian alergi sekali dengan penterjemahan Alkitab kami dengan bahasa Indonesia. Dan seolah-olah kalian mengkat atau mengklaim Tuhan yang kami sembah itu punya keterbatasan seperti Tuhan kalian. Yang membahas Tuhan Ibu Tuhan siapa? Esa, Pak. Ya banyak orang-orang yang di luar daripada Bapak. Mungkin bukan itu orang jahil saja itu. Udah jelas Syarul jawab gini, itu orang lain, bukan saya. Orang lain bukan saya, Pak Syarul. Iya, Pak Syarul. Saya nggak punya ruang kita harus membahas yang salah. Iya, kita harus kenal sosok Pak Syarul ini seperti apa, biar pandai kita mendebat dia. Iya, saya udah kenal Pak Syarul lah, dari mukanya aja saya udah kenal dia ini orangnya bagaimana. Tapi ya terima kasih Pak Syarul. Ya. Tugasnya orang Islam itu cuma satu. Apa itu? Ila sabili rabbika bil hikmah. Nggak usah pakai bahasa Arab Pak. Saya nggak suka alusi saya Arab Pak. Saya alusi bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Nggak usah pakai bahasa Arab. Memangnya Tuhanmu hanya bisa bahasa Arab. Ya, dengarkan kalau Pak Syarul nggak mengagungkan bahasa Arab itu bahasa hina. Kenapa pakai bahasa Arab? Marah nggak Pak Syarul? Marah nggak Pak Syarul? Aku bilang bahasa hina. Marah nggak Pak Syarul? Marah nggak Pak Syarul? Marah nggak Pak Syarul? Aku bilang bahasa Arab itu bahasa hina. Dan itu datangnya dari Allah. Tapi pada saat kafir itu mendebatmu, kita ke ganti topik Pak, sudah stop. Biar orang publik yang mendengar dan menilai semua itu. Ya. Jelas apa yang saya bicarakan ini. Untuk ya, terima kasih Pak Syarul sudah menjawab dengan baik. Ya, salam NKRI ya. Berani ya untuk menyuarakan kebenaran. Kalau orang memenggal kepala itu harus di stop ya Pak ya. Saya ini sangat. Kalau Bapak tidak berani, saya tantang Bapak. Berarti Bapak munafik. Kepala Pak menutup warung rumah makan pada saat bulan Ramadan Ciput itu aja. ibu-ibu, jangan anda fitnah. Ciput itu Bang Leo tolong di share screen dong hadis di ini. Bang Leo tolong di share screen dong hadis di private chat. Suara saya begitu lembutnya, suara laki-laki. Bapak telinganya ditutupi dengan suara iblis. Udah nggak usah ini Pak, udah stop. Kalau ibu keiblisan jangan ajak saya ikut iblis. Saya nggak Kalau iblis. ibunya iblis. Bang Leo tolong di share screen dong itu hadis di private chat. Ya oke, hati-hati. Tolong di share screen dong hadis di private chat. Siapa Anda harus hati-hati. Lihat keringanan lah Pak Syarul. Jangan mengancam terus Pak Syarul, jangan mengancam. Tidak saya mau membuktikan bahwa Islam itu ajaran setan. Iblis. Ya kalau itu ibu jadi iblis. Ya, coba disuruh ke bawah dong. Scroll ke bawah dong Bang Leo. Ya, coba di scroll lagi. Nah, di zoom dong, di zoom.
Coba di zoom. Nih Nah, dengerin ya umat-umat Islam ya. Inilah keadaan kawan-kawan Kristen. Dia iya sebentar. Sarul sebentar, diam dulu. Sarul diam dulu. Dia di sini, Pak. Sarul diam Bapak buat dulu. channel Bapak aja, Pak Syarul. Bapak Oke. buat di channel Bapak Ada aja. pansos pula di sini Pak Sarul. Ya, saya screen lagi bang. Saya screen lagi bang. Gini aja. Kita nggak mau berdebat juga di sini. Saya mau baca aja bang. Kasihan juga nanti narasumber kita ya. Halo, Di sini, ingin dulu bicara, tolong dulu Pak. Coba Konsen dengan narasumber Siapa Pak, yang jangan buka yang berbicara? lain. Pak Limbong Pak. Di RAK aja nanti kita berdebat, jangan di sini. Ya. Boleh. Gini aja nanti Pak Sarul mungkin kalau sama Pak Murtad kita bikin ini lagi debat lah. Kasihan nanti ini kita nanti Nggak dilihat ada debat di saya, nggak ada. Iya. Saya hanya jawab. Enggak, cuma share screen singkat aja bang. Bang Leo, cuma share screen singkat aja bang. Dan ini Di langsung perpecahan aja hadis. ke Tidak ini perlu. dulu deh. Anda tidak paham hadis, nggak usah share screen. Oh, Anda berarti ini takut. Pak Sarul takut berarti. Pak Sarul takut kalau nggak perlu. Langsung limbong. Tolong dulu mic-nya dimatiin. Ya, udah. Pasar mute Min. semua. Ya, Ini udah saya Saya kasih ayat penguat aja buat Bu Ima ya. Ibu, Nanti. tolong dulu sama bicara Bu. Oh ya, sorry. Siapa yang mohon maaf. Saya Limbong, maaf ya Pak Leo, maaf saya sebenarnya nggak hanya mendengar saja. ya. Saya kebetulan majelis 21 tahun di HKBP. Dengan pembicaraan ini, mohon saudara-saudaraku pengikut Kristus, marilah berbicara di dalam kasih. Mari kita tunjukkan kita ini adalah surat-surat Kristus yang hidup. Beritakan Injil dari mulut, dari tingkah laku. Pak Limbong, Mari. tapi kalau bisa Pak Limbong ini kan sebagai membawa kepengurusan juga kan. Pak Limbong buka kameranya dong, biar jangan disangka nanti penyusup. Nanti penyusup dibilang, oh ini penyusup takutnya gitu. Iya, silakan. Baru berbicara enak nih. Nah, Bapak kan bawa bilang HKBP, silakan. Jadi maksud saya gini, saya mendengarnya kurang baik, berbicara satu-satu aja. Tolong Pak Leo pandu dengan baik, supaya kita benar-benar hidup di dalam terang, memberi contoh teladan, memberi damai sejahtera. Mari ikut Yesus, sungguh-sungguhlah kita ikut Yesus. Mari tanyakan hati nurani kita, benarkah cara berbicara seperti ini yang diajarkan Tuhan kita, Tuhan Yesus? Saya jadi sedih loh Pak, mau nangis saya. Apalagi saya Pak, saya mau sedih sebenarnya, cuman ya udahlah gitu. Tegar gitu aja Pak. Sadari dimanapun kita berada, mari kita jaga. Cukup. Terima kasih Bu Ima, berjuanglah, inilah iman Kristen. Belum tentu kita Kristen benar-benar dikehendaki Tuhan hidup kita ini. Makanya Yesus berkata, sekalipun mujizat kita buat dalam nama Yesus, enyahlah dariku katanya. Aku tidak kenal kamu katanya. Jadi yang Yesus inginkan damai sejahtera kemanapun, dimanapun, berhadapan dengan siapapun. Tolonglah saudaraku, tolong. Jadi saya bersaksi nih ya, mau bersaksi. Saya di satu RW ini hanya satu Kristen, saya sendiri. Tapi semua umat Muslim sini menyayangi saya, mengasihi saya. Tolonglah Itu hebatnya Muslim Pak Limbong. Itu tipsnya gimana Pak? Tipsnya gimana Pak? Itu hebatnya Pak Muslim Pak Limbong. Saya melakukan, berusaha mengikuti ajaran Tuhan, ajaran Yesus, memberikan kasih, berbicara dengan kasih. Jadi mereka, jujur saja, mereka lebih hormat kepada saya daripada ke tetangganya sendiri, daripada saudaranya sendiri. Oke, berarti bisa kita itu, ambil, bisa kita tarik yang Muslim-Muslim yang kasar-kasar dan yang sering menghina itu adalah oknum-oknum ya. Itu berarti ya Pak Limbong? Sangat betul, sangat betul. Sangat betul. Ya, oke. Ya.
Mungkin itu aja ya Pak Limbong, apalagi kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi yang saya mau kita bicara dengan baik-baik. Kitanya Pak Sahrul ya, kalau Pak Sahrul mengenal kebenaran itu, pasti dia orang hebat. Cuman karena beliau masih di dalam Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad, ya seperti itu kita harus bisa terima. Tapi saran saya Pak Sahrul, tolong, saya ada Al-Quran loh. Saya ada Al-Quran. Ya. Boleh. Bisa marah Pak Sahrul itu. Silakan Pak Limbong. Iya, saya baca Al-Quran, saya baca dikit-dikit hadis. Jadi Pak Sahrul, saran saya, sejarah Alkitab, sejarah Al-Quran itu sedikit dipahami dulu lah. Jadi nanti dibandingkan. Saya pernah dengan Pak Sahrul begini, kalau Islam yang benar, maka yang lain akan neraka. Kalau Kristen yang benar, maka kita habislah, katanya kan gitu. Iya betul, pasti Pak, karena cuma satu surga Pak. Iya, jadi maksud saya gini loh Pak, jadi benar-benar yang duluan Kristen atau Islam Pak Sahrul? Sebentar Pak. Yahudi lah. Sebentar Pak, coba Pak Sahrul buka hati mempelajari. Yahudi nggak ada jaminan keselamatan. Injil, Taurat, Sahrul. yang di Yahudi nggak ada jaminan keselamatan, Sahrul. Sabar, gantian. Oke. Ganti-gantian. Pak Limbong agak dipercepat aja Pak Limbong. Ya itulah saran saya Pak Sahrul, sesuai dengan perintah Al-Quran, pelajari Taurat, Zabur, Injil, seperti itu. Dari sejarahnya juga harus dipelajari. Iya, imani, Injil. Saran Bapak bagus, tapi Al-Quran menegaskan mereka telah merubahnya. Itu mereka nulisnya, mereka mengatakan. Mana ayatnya Injil telah dirubah? Mana ayatnya? Yang mengatakan Injil siapa? Yang mana yang dirubah dong? Al-Quran yang udah diubah gitu, maksudnya gitu. Allah menerangkan mereka menulis dari tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Itu saja Allah kejelaskan. Mana ayatnya Injil yang dirubah? Mana ayatnya Injil yang dirubah? Sebentar. Benar saat itu. Bukan saya yang ngomong. Zabur itu benar saat itu. Injil itu benar saat itu. Makanya di dalam perspektif Islam, semua nabi itu untuk umatnya. Tapi pada saat Allah menerangkan Nabi Muhammad, dialah penutup para nabi sampai yaumil akhir. Jadi gitu Pak, penutup para nabi. Nabi yang lain bukan penutup. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Nggak ada nubuatan Muhammad di Injil dan Taurat. Nggak ada nubuatan Muhammad di Injil Taurat. Dulu saya nanti cut nih. Boleh Pak, tapi jangan tersinggung ya Pak Sahrul. Saya tidak ada niat untuk menyinggung Pak, buat sakit hatinya ya Pak. Boleh Bapak hina agama saya, nggak ada urusan Pak. Karena Bapak bukan orang beriman menurut saya. Sama kita itu kan tidak boleh menyakiti siapapun sesungguhnya. Ya artinya nggak usah minta maaf Pak. Nanya silakan. Terbuka dengan saya, silakan. Oke. Next lah Pak. Ini bukan lagi berdebat loh Pak Limbong. 2 ayat 4 mau saya bacakan Pak. Tapi jangan tersinggung ya Pak. Ya mohon maaf Pak, saya tidak akan mendengar sesuatu yang tertolak. Oke, udah gini aja. Gitu ya. Mohon maaf Pak Limbong. Next saja lah. Membicarakan sesuatu Pak Leo, yang next tertolak. saja Pak Leo. Ya udah. Bapak kesini. Kalau nggak mau mendengar, silakan keluar aja. Oke, nanti kita bikin ini aja dah, sesi debat aja lah. Kasihan. Biarpun nggak dengar, saya mau bacakan buat kita semua ya. Iya betul Pak. Itu haknya Pak Leo, silakan. 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau boleh ditampilkan, silakan. Ya. Silakan. Bab ini apa? Jadi saya bacakan ya. Ya, silakan Pak. Oke, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian
menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis-iblis yang malaikat-malaikat yang berdosa sementara ini disimpan, diserahkan di dalam gua-gua yang gelap sampai pada hari penghakiman. Jadi kalau saya sesuai dengan, ya maaf ya, jangan tersinggung, ragu saya, nubuat itu udah Jibril di Gua Hira itu, kalau saya sendiri Pak, maaf, ragu saya. Apakah itu malaikat yang berdosa? Memang mereka Jibril, malaikat, tapi yang sudah berdosa. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Limbong. Kita ini udah banyak banget ya, saya juga nggak terima lagi yang masuk ya, banyak banget ini. Terima kasih Pak Lelo, terima kasih semua Pak Sarul. Terima kasih Pak Limbong. Jangan tersinggung Pak ya, mohon maaf. Oh nggak apa-apa Pak. Bapak mau bacakan apa aja tentang kita Bapak, silakan Pak. Ya, kita nggak ada tersinggung kok di sini. Kita semua kan di sini belajar. Jadi kalau Bapak merasa tersinggung ya nanti aja lah, kita pas Lebaran saling maafkan ya kan. Itu aja mungkin itu aja. IG John. Mana ruang saya untuk tersinggung, nggak ada hubungannya. Saya live. Ya silakan Pak. IG John Kurniawan. Ini Shalom. Ya shalom. Ya. Mungkin saya tidak bertanya, mungkin menimbulkan suatu keributan. Mendingan saya mengencourage Kak Ilmi ini narasumber, yaitu ya kita harus tetap menjaga iman kita, dan kita yang terpenting harus melekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika kita menjalani iman kita dalam Yesus dalam hari demi hari, itu tidak selamanya enak. Pasti ada proses yang bikin kita merasa yang gak enak, nyaman, ya gitu. Gimana kita bisa menikmati dengan sukacita iman itu, dan biarlah iman kita itu didapati setia sampai akhir itu dengan cara melekat dengan Tuhan, nikmati kasih-Nya. Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa. Yang pasti Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kenapa kadang kita diberi satu hal yang buruk, hal yang gak nyaman, yaitu sebuah proses untuk mendewasakan kita, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, tidak menjadi pribadi yang gampangan. Ya nanti kalau kita diberi sesuatu yang enak, ya kita mudah menjadi pribadi yang cengeng. Ya Tuhan, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Pengen kita sebagai anak-anaknya tetap tangguh di dalam Dia. Ya itu makanya saya mau encourage Kak Elma ini untuk tetap melekat dengan Tuhan, melekat intim dengan Tuhan, supaya tetap bisa menikmati hari demi hari yang tidak semakin mudah ini. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Ini nih kayak gini nih yang lebih enak, lebih ke arah imannya ya kan, ini enak dengarnya gitu kan, masukan dan sebagainya. Memberkati ini banyak sekali jadinya. Jadi ribut. Oke, lanjut ke Pak Frank. Terima kasih buat John ya. John IG John. Ya. Frank. Shalom sahabat-sahabat seiman luar biasa. Ya, shalom. Shalom, ya. Shalom. Ya. Saya mendengar, mungkin saya terlambat ya. Saya masuk mungkin di 1 jam terakhir. Saya rindu mendengar kesaksian. Tapi yang saya dengar dari tadi lebih cenderung kepada adu argumen. Saya mau mendengar justru kesaksian dari Iklima. Mungkin tadi di awal sudah saya kelewatan. Nah, saya mau mendengar sebenarnya bagus sekali ya dari gereja YouTube ini membawa seorang tamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatannya, dan untuk bersaksi. Dan harusnya di 3 jam ini nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Jadi kalau tamu-tamu atau dari teman-teman seperti Pak Syarul dari Agama Seberang, tidak apa-apa, boleh bergabung. Tapi alangkah eloknya jika hanya mendengar saja, ataupun kalau ingin bertanya, ya mungkin dalam lebih elok lah begitu ya, tidak sampai mengatakan bahwa ini kalau di kepercayaan kami ini
neraka jahanam ya, dan saya rasa tidak seperti itu karena ini adalah ruang Kristen ya. Jadi apa yang menjadi kepercayaan Bapak tidak apa-apa, dan saya rasa Pak Leo sudah cukup wise juga ya menerima Bapak masuk di sini sebenarnya. Tapi itulah, kita mau menerima siapapun yang mau belajar, asalkan memang kita benar-benar mau belajar dengan hati yang terbuka. Karena inti dari kesaksian malam ini, kita mau menyelamatkan lebih banyak orang, Pak. Apa yang menjadi pilihan dari Iklima, itulah keselamatan bagi dia. Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dialah jalan keselamatan dan hidup, ya kan? Jadi ini harus kami lebih beritakan ke seluruh penjuru dunia untuk lebih mendengar kesaksian dari Iklima yang bisa membawa keselamatan. Jadi lebih sejuk ya, bukan saling attack, saling menyerang. Tapi luar biasa. Mungkin saya akan nanti mencoba mendengar dari awal. Review mungkin di awal ya Pak Leo ya, ada ya kesaksian Ibu Iklima. Terus Pak Leo, maaf saya cuma mau tanya, kalau boleh, tapi kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Saya kan dari The Miracle of Life. Di Facebook sih saya lebih aktif ya. Di channel juga, YouTube juga ada. Saya biasa juga untuk mengundang tamu-tamu untuk bersaksi, Pak. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mujizat. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan, pendeta, bersaksi perjalanan hidup mereka. Dan saya jujur agak susah mendapatkan orang-orang untuk bersaksi seperti Iklima. Ada saya dapat satu kemarin waktu kita acara Zoom, Pak Leo, namanya Pak Agus Widianto. Iya, kalau Pak Leo juga mau saya bisa kasih kontaknya. Tapi setelah itu saya juga mau cari saya rindu untuk ada yang bersaksi seperti Iklima untuk bisa menambah jumlah jiwa yang mau diselamatkan, begitu. Boleh, Pak. Nah, mudah-mudahan saya bisa mencantumkan nomor WA saya di sini kepada Pak Leo, dan mungkin Pak Leo bisa memberikan kontak atau bagaimanalah dengan Ibu Iklima. Ini nanti catat nomor saya aja ya Pak. Kita juga harus ini. Memang ini yang saya bilang tadi. Makanya Pak ada tadi beberapa yang masuk bahwa kita nggak boleh menghina. Bukan menghina, kita memuliakan nama Tuhan gitu. Bukan menghina mereka. Bukan kita bikin pertontonan. Bukan. Anda aja yang berpikir ini jadi tontonan. Kita mau menuntun kalian untuk terima Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu. Bukan untuk jadi wah ini menghina, enggak. Kalau Pak Sarul masuk di sini saya kasih, ya mungkin Pak Sarul bukan hari ini atau kapan, nanti dia juga kan bisa mempertimbangkan. Ya terserah dia gitu. Intinya ini kan sebagai kembali ke dia gitu. Saya nggak bisa memurtadkan dia, atau yang tadi bilang juga Bu ini ya tadi bilang masih ada ya Bu Ciput murtad dan sebagainya. Nggak gampang juga nyari yang kesaksian Bu gitu. Nggak gampang juga. Untuk kita ini sama si 5 ini kita seharusnya minggu ya nggak jadi terus dan sebagainya, problemnya banyak, kita kuat harus berdoa juga, jadi nggak gampang seperti saudara-saudara yang cuap-cuap begini gitu untuk bisa kita siarkan ini gitu, memuliakan nama Tuhan, dia berani, dia ini belum nanti orang tuanya, saudaranya, sepupunya yang mau mempegal dia gitu kan. Kita harus jaga semuanya, bukan hanya sekedar ini tayang terus saya nggak mau ini udah pokoknya udah selesai, dia enggak. Kita jadi saudara, kita kekeluargaan tetap gitu. Itu yang saya mau kita terus angkat gitu. Jadi itu yang kita harus teman-teman juga mungkin kayak 5 ini baru juga kan mungkin kaget ngeliat orang Kristen seperti ini. Ya inilah gitu, tapi ambil positifnya aja pola pikirnya ya gitu. Ininya mungkin juga Pak Sarul yang mau bergabung di sini ya kan. Puji Tuhan berarti dia meresponi ya kan. Ini ya. Oke gitu sih. Nanti WA di privat aja Pak. Nah, biar sebelum saya keluar, Pak Leo. Ya. Pak Aan tadi yang bicara ya? Pak Aan belum. Pak Frank. Yang barusan siapa ya? Pak Frank MC. Iya, Pak Frank MC, malam ya. Selamat malam, Pak.
Ya, terima kasih masukannya. Saya masuk di sini jelas punya niat ya. Niat saya itu menyaring pengakuan para murtadin sepanjang dia menyinggung Islam. Kalau dia tidak menyinggung Islam, lalu dia fokus pada Yesus, dia beriman, dia mimpi, saya tidak akan masuk. Jadi di dalam Islam itu Pak, barang siapa menemukan kemungkaran di depan matamu, lakukan dengan 3 hal. Puasamu, lisanmu. Nah, sekarang saya lakukan dengan lisan. Di mana mungkarnya dia? Dia tadi memberikan kesaksian bahwa di dalam Islam keras kepala sama orang tua kurang nurut. Tapi di dalam Yesus dia begitu lembut. Nah, itu kan sesuatu yang mungkar, padahal di dalam Islam itu berkata saja haram hukumnya, dosa besar. Dan yang kedua, dia mengaku Islam tapi dia dekat dengan orang musyrik yang dijasifikasi ke neraka sama Allah. Ini kan mungkar, makanya saya luruskan. Begini Pak Syarul, begini Pak Syarul. Oh, jahat sekali Bapak. Ibu Iklima, saya mendengar tadi dengan seksama. Ibu Iklima memberikan kesaksian. Artinya, kesaksian yang diberikan itu ceritanya harus dari awal. Nah, kalau kita menonton sebuah film, membaca buku, kita tidak akan mengerti kalau langsung dari tengah. Kita harus dari awal. Oleh sebab itu, sudah pasti Ibu Iklima akan membicarakan dulu dari agama sebelumnya. Tidak mungkin kita ke Jakarta dari satu daerah langsung tiba. Harus dari tempat awal dulu. Harus dari tempat awal dulu, naik pesawat. Saya contoh, kalau misalkan dari Surabaya. Enggak, saya paham analogi Bapak, saya paham. Iya, jadi gini. Jadi menurut saya, Bapak Syarul sudah lama sekali bicara. Pak Syarul, diam dulu ya. Tadi. Jadi berikan kesempatan Bapak juga. Udah saya pahami, udah saya jangkau. Nah, kalau Bapak sudah paham, berarti tidak perlu dipermasalahkan, ya kan? Biarkan Ibu Iklima yang memberikan kesaksian. Dia pertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Kalau memang ikuti aja seperti pegangan Bapak. Kan dia sudah Kristen, sudah nggak ada urusan lagi kan. Nah, apapun yang dia lakukan adalah pertanggungjawabannya dia. Menurut Bapak, dia masuk neraka. Itu menurut Bapak dan agama Bapak. Tapi menurut kami, dia masuk surga. Dia diselamatkan, pengikut Yesus. Jadi, konsepnya udah berbeda. Ya, makanya tidak mungkin kalau Bapak juga ingin membenarkan di sini atau mengemukakan pendapat sudah sejauh itu, ya pasti kita akan ke arah perdebatan. Oleh sebab itu awalnya tadi saya bilang dengan elok, gitu. Artinya jadilah pendengar yang baik, ya kan? Nah, kalau Bapak mau seperti ini, mungkin Bapak bisa bikin YouTube sendiri dan mengundang teman-teman dan mereka akan ke situ dan melayani Bapak gitu. Sekarang tapi jangan Bapak seperti Sekarang itu. saya tanya Bapak ya. Sekarang tanya Bapak ya. Pada saat orang itu bicara salah tentang agama saya, boleh nggak saya meluruskannya? Oke, begini itu, Pak, Bapak mau meluruskan, tapi itu menurut versi dan pendapat Bapak. Siapa kita yang mau membenarkan? Saya bicara syariat. Ya itu kalau kan Bapak tidak tahu tentang Islam, jangan bicara. Tidak, itu urusan Bapak, Bapak kan tidak paham Islam nih. Oke. Oleh sebab itu saya masuk di sini. Ini kan Kristen, ini kan channel Kristen. Kenapa dibuka ruangnya? Saya kan tidak salah masuk, Pak. Saya masuk ke channel Kristen kan. Silakan kita kan? lebih saya tidak salah masuk kan. Kecuali saat ini saya masuk ke channel Bapak, saya salah. Tapi saya baca ini gereja YouTube. Saya nggak salah masuk dong. Saya juga tidak akan mengatakan Bapak salah masuk, terlalu naif. Ya yang kan? mengatakan saya salah masuk siapa? Orang yang punya rumah aja mah boleh kok. Gimana sih? Itu makanya saya bilang, saya tidak mengatakan Bapak salah masuk. Saya hanya Bapak jangan menyalahkan saya pada saat saya meluruskan. No. Pak Prank, udah Pak Prank. Udah, kita mengalah aja buat Pak Syarul. Kalau Bapak tidak mengalah, ngapain Bapak luruskan saya? Gini aja. Kita kembali ke topik aja Pak, ke kesaksian Bu Ima. Saya membentengi saudara saya agar tidak tersesat. Gitu loh Pak. Karena ini gereja YouTube, saya rindu mendengar sebenarnya kesaksian ini. Kalau saya ingin kalau saya ingin mendengar apa yang Bapak sampaikan banyak di YouTube ya, tapi saya nggak mau dengar itu. Saya mau dengar kesaksian Ibu Irlina. Tapi sudahlah, saya kasih kesempatan ke teman-teman yang lain untuk memberikan pendapatnya.
Pak Leo ada di nggak bisa komen ya Pak. Ya nomornya nanti saya catat ya. Di sini aja Pak, apa di di chat sini ya. Ini iya di chat privat aja Pak. Kalau nggak saya tayangin deh ini nomor nomor saya. Ada yang mau nomor saya nggak? Apa Pak? Ada yang mau nomor saya nggak? Nomor banci. Pak Sarul. Nomor banci. Kalau saya mau saya sudah kasih tahu tadi sama Bapak tadi kalau bicara yang baik. Kalau kalian dulu, mengatakan diri benar gitu loh. Di Arab kibarin dulu, sehingga di Turki bendera khilafah kibarin dulu di Turki. Jangan keluar-keluar doang Sarul. Pak Israel diam dulu. Kesalahan kalian tuh mulut kalian jadi Oke, saya mute semua nih kalau ini. Oke, ini kita dengerin dulu Ima ya. Ima dari tadi kayaknya pengen mengatakan sesuatu, ditahan mulu sampai ini. Oke, Ima silakan Ima. Apa sih namanya? Tadi kan aku nggak menjelekan Islam, ya kakak ya. Jadi aku bilang dari iman sebelumnya aku tuh orangnya keras dan istilahnya. Kamu kok salah mulu sih? Yang mengatakan kamu jelekin Islam siapa? Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Pak Syarul, jangan dipotong dulu Pak Syarul. Biarkan beliau bicara karena dia yang punya kesaksian. Mohon maaf. Hargai Pak Syarul ya. Dia menyebut saya tidak pernah mengatakan Anda menghina Islam. Anda tidak tahu Islam itu. Dia kan kesaksian Pak. Dia kan kesaksian. Udahlah di-kick aja Pak Leo ya. Ya. Di-kick saja sudah. Ya. Oke, silakan. Ilima, silakan. Maksudnya gini. Ya, silakan. Udah hilang. Maksudnya Kak, maksudnya gini loh, dia di bawah. Dalam iman aku sebelumnya itu aku mempunyai karakter yang keras gitu. Bukan dalam arti aku tahu itu yang di Al-Qur'an jangan berbicara kasar sama orang tua, jangan mengucap gitu kan. Aku tahu. Jadi tapi perbandingannya itu tolak ukurnya itu ketika aku mengikuti Tuhan Yesus, aku jadi pengikut Tuhan Yesus, aku sudah bisa. Nah, saudara gereja YouTube, itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Ini sangat luar biasa bagi saya ketika mendengarkan menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, perjalanan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, sangat luar biasa dan pastinya ini sangat dahsyat ya saudara. Buat saudara gereja YouTube, cukup katakan di kolom komentar Tuhan Yesus baik atau Yesus Maha Besar. Kenapa tulis itu? Agar kami tim semuanya terus semangat lagi buat konten rohani dan banyak lagi yang berani untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Selain itu saudara, ketika saudara mengatakan Tuhan Yesus baik atau Maha Besar dan dibaca oleh narasumber kita yang bersaksi ini sangat menguatkan hatinya. Saya percaya beliau yang bersaksi, dia membaca komen-komen itu dan komen-komen ini akan menjadi berkat bagi dia gitu ya. Tuliskan Yesus baik atau Yesus Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Itu saja mungkin video hari ini saudaraku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk
rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.